Olah game berikut terjadi di Armenian Championship ronde ke-11 dan merupakan game penentuan yang mengantar Grandmaster Hovhannes Gabusyan sebagai juara Armenia. Lawannya di sini adalah Grandmaster Tigran Levoni Petrosyan. Game ini sendiri dimainkan dalam tema Sicilian Najdorf. Hovhannes Gabusyan sebagai hitam dan Levoni Petrosyan melangkah E4, dibalas C5 Sicilian Defense, kuda F3, lalu D6, setelah D4, pion makan, kuda ke F6, kuda C3, dibalas A6 Sicilian Najdorf. Gajah ke 3, ini dikenal sebagai English attack. E5, kuda F3, dan setelah menteri C7, A4 dimainkan, gajah E7, lalu gajah E2, kedua belah pihak rokade, kuda D7, kuda D2, bermaksud menempati petak C4, B6 bersiap mengembangkan gajah terang, kuda ke C4 menekan pion, dan gajah fianchetto menekan pion E. F3, benteng D8, sebuah shadowing. Putih tidak bereaksi, dia menarik gajah mundur ke F2, memberikan tempat bagi kuda. Kuda ke C5, memperkuat shadowing. Kuda E3, memberikan tempat bagi gajah, dan kuda ke E6 mengontrol petak F4 dan D4, gajah ke C4, dan Gabusyan membalas kuda F4. Ini adalah langkah ke-17 dan Levoni Petrosyan memainkan menteri D2. Langkah ini tidak pernah dimainkan sebelumnya. Kita berada dalam teritori yang baru. Pada posisi ini Gabusyan memainkan langkah pembebasan D5. Kuda mengambil pion dan gajah makan. Pion makan gajah. Gabusyan melanjutkan dengan sebuah langkah taktikal, gajah ke C5. Langkah ini sangat berbahaya. Kalau Anda perhatikan, gajah terang terkena shadowing menteri dan kuda terserang gajah gelap. Kalau sekarang putih salah melangkah, misalnya benteng D1, dia akan kehilangan perwira karena adanya taktik removing the guard, yaitu kita akan mengeliminasi kuda yang menjaga gajah. Setelah gajah diambil, kita mendapatkan gajah gratis dan menang perwira. Sebuah taktik sederhana, tetapi seringkali terjadi di middle game. Levoni Petrosyan memutuskan menarik gajah ke tempat aman di B3 dan E4. Raja ke H1, sebuah langkah profilaksis untuk mengamankan raja, di mana raja diletakkan di petak terang, menyadari bahwa hitam tidak lagi memiliki gajah petak terang. Gabusyan mengambil pion, dan setelah pion makan, pertahanan raja putih mengalami kerusakan. Menteri C8 mengontrol petak F5 dari kemungkinan ditempati kuda, sekaligus di saat yang sama mengintai petak H3. Kuda ke G2 menawarkan pertukaran kuda. Kuda makan pion, lalu benteng D1 menekan kuda. Menteri C7 menghubungkan kedua benteng. Ini sekaligus merupakan langkah jebakan. Sekarang Gabusyan mengancam untuk meletakkan kuda di petak E3, sebuah serangan discovery yang akan memenangkan benteng.
Levoni Petrosian bereaksi dengan gajah ke G3, menyerang menteri dan menteri ke E7. Menteri menghindar ke E1, menawarkan pertukaran menteri, lalu menteri ke B7, menekan raja. Gajah ke E5, benteng ke E8, kembali sebuah shadowing. Menteri G3, dan di sini kuda ke H5 dimainkan, memberikan serangan kepada menteri. Menteri melompat ke G5, berbalik menyerang kuda, dan kuda ke F6. Gajah ke C3, mempertahankan tekanan terhadap pion di G7, lalu menteri C8. Kembali mengintai petak H3. Levoni Petrosian menarik menteri ke H4, tetapi hal ini memberikan tempat bagi menteri di F5. Setelah gajah ke D4 mengadu gajah, benteng D8 dimainkan. Petrosian mempertahankan gajah dengan menteri, dan di posisi ini Gabusian melepaskan pertukaran pengorbanan benteng makan gajah. Setelah benteng makan, dia menciptakan loft dengan H6, dan Petrosian memainkan langkah blunder benteng ke D1. Langkah ini adalah sebuah kesalahan dikarenakan setelah gajah makan benteng dan benteng makan, kuda ke E4 sangat kuat. Menteri tidak punya banyak pilihan di sini, sebab langkah seperti menteri ke F1 akan berakhir dengan royal fork, pion makan, kuda makan, kehilangan menteri. Kalau benteng mencoba mengeliminasi kuda, benteng makan benteng, hitam menang jumlah benteng. Menyadari hal ini, Petrosian memutuskan menteri ke H4, membiarkan menteri makan pion. Dan sampai di sini Petrosian menyerah, dikarenakan dia telah tertinggal satu pion dan tertekan. Sekarang Gabusian mengancam untuk melakukan skakmat, dan setelah Petrosian bertahan misalnya dengan H3, akan dibalas G5. Menteri kembali tidak punya banyak pilihan. Jika dia meletakkan diri di G4, royal fork, dan jika menteri mundur ke E1, royal discovery, hitam menang. Oke, jadi demikianlah video ini dan kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. See you when I see you.